Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hendra SSSH, PLH Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa. Pertama-tama kami menyampaikan salam hormat dan permohonan izin atas ketidakhadiran Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Dr. Agung Sukranggono SHMH yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Kami memohon doa agar beliau diberikan kesehatan sehingga dapat bergabung dan dapat segera melaksanakan tugas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemaparan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Kejaksaan Negeri Sumbawa. Sebelum memulai pemaparan, kami akan menyampaikan semangat kami dalam bentuk yel-yel. Siap kita? Kejar Sumbawa! Kami setuju. Siap kerja! Jari Sumbawa. Siap melayani sepenuh hati! Yes! 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 Ya, terima kasih. Dalam pembangunan zona integritas ini, Kejaksaan Negeri Sumbawa berfokus kepada 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan tata laksana. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. 5, penguatan pengawasan. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan zona integritas di Kejaksaan Negeri Sumbawa ini dimulai dengan penandatanganan fakta integritas dan juga pencanangan menuju wilayah bebas korupsi. Dan juga kami telah menandatangani komitmen bersama di mana sebagai wujud nyatanya kami telah membuat plakat pencanangan zona integritas. 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir, budaya kerja individu pada Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Untuk menerapkan manajemen perubahan, Kejari Sumbawa telah menerapkan pertama, pembentukan tim manajemen perubahan, di mana penentuan anggota tim telah dipilih melalui mekanisme yang jelas dan diikuti dengan penandatanganan fakta integritas. Pembangunan zona integritas dalam area manajemen perubahan, pertama-tama dilakukan penyusunan rencana aksi pembangunan zona integritas yang kemudian disosialisasikan dalam setiap kesempatan, baik melalui rapat-rapat, sosial media seperti website Kejaksaan Negeri Sumbawa, akun Instagram, Facebook, Twitter, serta akun YouTube. Pelaksanaan dari rencana aksi dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berjenjang dalam setiap area perubahan, di mana dalam pelaksanaannya setiap unsur pada Kejaksaan Negeri Sumbawa terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami juga telah menunjuk beberapa pegawai yang berprestasi dan berkinerja baik sebagai agen perubahan yang dievaluasi setiap bulannya. Kedua, penataan tata laksana. Penguatan ketatalaksanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Dalam area penataan tata laksana, Kejaksaan Negeri Sumbawa telah menyusun standar operating prosedur di seluruh bidang. Di bidang pembinaan telah ada SOP, cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat. Di bidang datun telah ada SOP pelayanan hukum. Di bidang barang bukti telah ada penerimaan dan pengembalian barang bukti. Sedangkan di bidang pidum telah dibuat beberapa SOP, di antaranya pembuatan berita acara penetapan hakim, pembuatan konsep surat pemanggilan saksi, SOP penelahan SPDP, SOP penelahan SP3, penelahan terhadap pengusulan pelepasan bersyarat, juga SOP perpanjangan penahanan. Di bidang Pitsus telah
menerbitkan SOP terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan tuntutan, SOP pemeriksaan saksi, penelitian berkas, dan penerimaan tersangka beserta barang bukti. Sedangkan di bidang intelijen telah disusun beberapa SOP, diantaranya SOP penyuluhan hukum dan penerangan hukum, jaksa menyapa, pelacakan aset, jaksa sahabat pelajar, permintaan keterangan, SOP, laporan pengaduan masyarakat, dan terkait penerbitan SOP surat perintah tugas. Di Kejaksaan Negeri Sumbawa juga telah menerapkan teknologi informasi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Di antaranya CMS atau yang kita kenal dengan Case Management System, kemudian juga ARSIS, CPD, SIMKARI, EDOSIR, EIS, e-tilang, dan WBS atau Whistleblowing System. Kejaksaan Negeri Sumbawa juga memiliki dan mengolah media sosial sebagai sarana interaksi dengan seluruh elemen masyarakat yang dapat diakses secara terbuka, diantaranya email, tadi akun YouTube, akun Facebook, dan akun Twitter. Selama pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Sumbawa telah melaksanakan persidangan secara online yang terhubung secara langsung antara Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan Lapas Sumbawa. Area ketiga yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dibutuhkanlah sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya Kejaksaan Negeri Sumbawa telah menyusun perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah kami laporkan secara berjenjang kepada pimpinan. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja juga dilakukan rotasi secara berkala terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri atau yang dikenal dengan PPNPN di Kejaksaan Negeri Sumbawa. Sebagai perwujudan terhadap kinerja pegawai, Kejaksaan Negeri Sumbawa telah menerapkan penetapan kinerja individu pegawai. Di antaranya sasaran kinerja pegawai yang ditandatangani di awal tahun. Kemudian direkapitulasi sasaran kinerja pegawai tersebut setiap akhir tahunnya. Sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Sumbawa telah menandatangani perjanjian kinerja di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai yang telah memenuhi sasaran kinerja. Kejaksaan Negeri Sumbawa juga telah menerbitkan piagam penghargaan pegawai teladan setiap bulannya, yang tentunya diharapkan dapat memacu kinerja pegawai lainnya di setiap bulan. Dalam penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Kejaksaan Negeri Sumbawa telah melaksanakan pengawasan melekat atau yang dikenal dengan MASKA terhadap seluruh pegawai. Pengawasan melekat tersebut dilaksanakan oleh atasan langsung dalam setiap bidang dalam bentuk pengisian buku jurnal harian dan buku melekat. Terhadap pegawai yang berprestasi akan diberikan reward berupa piagam penghargaan, dan terhadap pegawai yang kurang berprestasi akan diterapkan punishment sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Kemudian sebagai perwujudan kewajiban Kejaksaan Sumbawa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai rencana kerja wilayah bebas dari korupsi, Kejaksaan Sumbawa setiap tahunnya telah menyusun rencana strategis atau yang dikenal dengan Renstra dan rencana kerja atau Renja, dan pelaksanaannya dilakukan monitoring melalui Emonef Bappenas dan Emonef Smart yang dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Kemudian dalam setiap akhir tahun, Kejaksaan Negeri Sumbawa juga telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disingkat LAKIN. Kejaksaan Sumbawa juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka
pemberian jaminan keselamatan kerja kepada pegawai pemerintah non pegawai negeri, sehingga para pegawai ini dapat memberikan kinerja maksimal pada Kejari Sumbawa. Kemudian Kejari Sumbawa juga telah bekerja sama dengan Bank BRI dalam melatih para pegawai yang ditugaskan di PTSP Kejari Sumbawa. Setiap hari Jumat di setiap minggunya dilaksanakan siraman rohani kepada seluruh pegawai dan PPNPM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Kejari Sumbawa. Area kelima yaitu penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dengan menerapkan pertama, pengendalian gratifikasi berupa pemasangan banner-banner menolak gratifikasi. Kemudian terkait dengan penerapan sistem pengawasan internal, pemerintah dengan membangun lingkungan pengendalian penilaian risiko atas unit kerja, pengendalian dan meminimalisir risiko, serta mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait. Pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik, di mana pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Di Kejari Sumbawa telah dilakukan beberapa peningkatan pelayanan publik, antara lain dengan tersedianya ruang bermain anak, ada ruang laktasi, kemudian pelayanan poliklinik, loket tilang online, parkir kendaraan khusus wanita dan disabilitas, pengantaran barang bukti gratis, dan juga fasilitas bagi disabilitas. Kedepannya, pembangunan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat berupa ruang penyimpanan barang bukti dan barang rampasan, serta kantor jaksa pengacara negara. Demikianlah pemaparan dari kami di Kejaksaan Negeri Sumbawa. Besar harapan dari kami agar Kejaksaan Negeri Sumbawa dapat meraih predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om.